Kasus ini awalnya adalah dari pengaduan anak dari salah satu korban, yaitu PO yang merupakan korban usia 53 tahun, pria asal Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ada pesan yang dikirimkan oleh PO ini kepada anaknya sehingga kemudian membuat anaknya ini curiga dan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Jadi yang disampaikan oleh korban PO ini seperti yang Anda bisa saksikan, ini adalah pesan singkat melalui WhatsApp. Yang disampaikan adalah, ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat. Itu yang disampaikan oleh korban PO kepada salah satu anaknya. Kebetulan ada anaknya yang bernama GE, inisialnya GE, sudah pernah mengetahui rumah dari Mbah Slamet karena sudah pernah diajak oleh korban PO ini untuk pergi bersama ke rumah Mbah Slamet. Artinya apa? Kalau kita melihat pesan itu, sudah ada kekhawatiran sebenarnya dari korban sehingga ia bersiap-siap sampai sempat kemudian mengirimkan WhatsApp itu, Pak Thomas. Ya, kemungkinan anaknya itu kan jadi curiga ya di situasi itu, atau kemungkinan dia juga ada berita-berita dari tetangga atau ini ya. Jadi dia curiga jangan-jangan ini orang bohong ya. Jadi kemungkinan juga dia sudah dengar adanya korban-korban yang terbunuh ya. Atau juga dari siaran-siaran televisi dan medsos kan seringkali terjadi hal-hal semacam ini gitu. Jadi dia sudah sehingga lebih waspada ya Pak. Waspada. Insting juga pasti berjalan, saya yakin. Kalau ada kata orang tua kenapa-kenapa, anak pasti insting berjalan. Ada insting berjalan. Ini kebetulan kita juga mendapatkan satu narasumber lagi yang merupakan kepala dusun setempat di mana tempat Mbah Slamet tinggal, yaitu Pak Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budiono, Mbah Slamet adalah betul salah satu warga dari Pak Budiono? Bapak bisa mendengar saya? Putus. Ya, bisa. Baik, Bapak apakah betul Mbah Slamet merupakan salah satu warga Bapak? Gimana? Betul, Mbah Slamet ini, pelaku ini merupakan salah satu warga Bapak? Ya, warga saya. Baik, sudah berapa lama Pak jadi warga Bapak? Pak Tuhari lah namanya di sini, Mbah Slamet lah. Ini nama kemungkinan dari luar Balun kemungkinan. Kalau di Balun kan namanya asli, sesuai yang ada di identitas namanya Pak Tuhari. Ini memang orang kelahiran dari desa Balun, lahirnya di desa Balun. Jadi memang penduduk asli sana ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Bapak sehari-hari sering berinteraksi dengan Mbah Slamet atau Pak Tohari ini, dengan pelaku ini sering? Tidak pernah. Bapak tinggalnya berjauhan? Iya. Baik, tapi pernah bertemu? Pernah. Baik, Pak, apa yang Bapak tangkap? Kesan seperti apa? Siapa sebenarnya Mbah Slamet atau Pak Tohari ini, Pak? Menurut Bapak? Karena melihat orangnya kan jarang muncul di masyarakat. Dan juga sering di luar sebenarnya. Oh, jadi justru jarang berada di rumah, Pak? Iya. Iya, kenapa Pak kok jarang ada di rumah? Kurang tahu. Setahu saya ini Pak Tuhari ini tahun 2020, pertengahan tahun ini baru kelihatan lagi. Lama tidak kelihatan, ini tahun 2020 kelihatan, tapi hilang lagi. Tapi kelihatan lagi ini juga seperti itu orangnya. Baik, Pak, di rumah itu selain Pak Tohari, siapa lagi Pak yang tinggal di sana? Istrinya sama anaknya yang kecil. Anaknya ada berapa orang, Pak? Tahu saya anaknya ada 2 atau 3. Baik, jadi istri dan anak selalu tinggal di rumah itu walaupun Pak Toharinya pergi kemana-mana, Pak? Begitu? Iya, betul. Baik, Pak Tohari ini kalau sepengetahuan Bapak, sepengetahuan warga, pekerjaannya apa, Pak? Kalau pekerjaan pastinya kurang tahu. Tidak pernah bercerita, karena Pak? Karena seringnya kan merantau. Merantau seringnya, Pak. Tidak pernah bercerita. Pak Tohari tidak pernah bercerita, Pak, kepada tetangga, kepada orang-orang, atau mungkin istrinya, Pak. Bu Toharinya nggak pernah cerita apa pekerjaan suaminya? Tidak pernah. Pas kemarin saya datangi ke rumahnya, Bapak pekerjaannya apa, istrinya juga bilang tidak tahu Pak, juga katanya juga jarang pulangnya seperti itu. Pengakuan dari istrinya. Jadi istrinya pun mengaku tidak tahu pekerjaan suaminya, begitu Pak?
Iya. Pak, kalau dari cerita dari warga tetangga, Pak, di sekitar tempat Pak Tohari tinggal, sering nggak Pak ngelihat tamu masuk? Kalau tamu kadang-kadang ada. Tamunya biasanya bukan dari warga sekitar, Pak. Tamunya dari luar kota atau Bukan, seperti apa? Bukan, ya. Nah, itu tamunya itu, Pak, kalau bertamu, Pak, siang hari, malam hari, tengah malam, atau seperti apa? Sendirian, beramai-ramai apa? Kalau cerita dari tetangga seperti apa, Pak? Karena saya juga kebetulan rumahnya jauh dari tempatnya Pak Tohari. Jadi tidak, secara persisnya juga tidak tahu bahwa tamunya apa datang siang atau malam juga kurang begitu paham. Tetangga juga nggak pernah ada yang cerita ya, Pak ya? Tidak ada yang cerita. Artinya Pak, jadi tidak ada yang mencurigakan dari kegiatan Mbah Slamet atau Pak Tohari ini, karena Pak Tohari juga jarang di rumah, sehingga tetangga tidak tahu ya Pak kegiatannya ya Pak, begitu ya Pak? Iya, Pak. Seperti itu. Oke, Pak, kalau soal ladang yang tempat menguburkan jasad-jasad para korban ini, itu ladang siapa Pak? Itulah ladang orang tuanya. Ladang orang tua Pak Tohari? Ya. Ladang itu masih aktif Pak? Masih ada yang bercocok tanam di situ? Saya melihat pas ya Pak, melihat kejadian ini, ladangnya kan saya dari jauh tidak tahu persis. Ini juga ada rimbun sebenarnya, ada tanaman pohon dan juga itu juga kemungkinan juga ditanami tapi tidak begitu aktif di lahan-lahan sekitarnya. Jadi ladang lihat dari pertaniannya. Baik, Pak. Apakah pernah Pak Tohari ini kemudian meladang, Pak? Mungkin bercocok tanam di ladang itu, atau mungkin justru ada orang lain? Tahu saya tidak pernah. Jadi tidak pernah ada. Apakah pernah. Nah, Pak Budiono, apakah untuk mengerjakan ladang itu, Pak, itu ada orang lain, Pak, yang disuruh menggarap ladang itu? Kalau ladang ini, karena ladang milik orang tuanya, biasanya orang tuanya yang menggarap. Oh, orang tuanya masih ada dan masih menggarap sendiri, Pak, begitu? Ayah sambung, karena orang tuanya kandung sudah meninggal. Ayah sambungnya, Pak, lokasi ditemukannya atau lokasi dikuburkannya jasad-jasad itu, Pak, itu memang masyarakat tidak tahu ya, Pak? Maksudnya memang jauh dari jangkauan masyarakat ya, Pak? Memang sulit untuk dicapai masyarakat ya, Pak? Iya, kalau dari pemukiman sekitar 1 kilo lebih, sekitar ya hampir 2 kiloan ke tempat lokasi ini, tempat penguburan jenazah. Karena kami juga bertanya-tanya Pak, begitu dari tahun 2020 sampai saat ini 2023, kalau baru ketahuan bahwa ada jasad dikuburkan di situ kan artinya berarti ladang itu tidak tersentuh, artinya tidak ada yang mencurigakan sehingga kemudian orang-orang juga tidak menggali ladang itu, begitu ya Pak ya, memang ya? Kalau bukan miliknya sendiri kadang-kadang kan orang tidak terlalu peduli isinya apa, kan seperti itu, karena orang fokus dengan lahannya sendiri-sendiri. Baik. Seberapa luas, seberapa besar sebenarnya Pak ladang itu Pak? Sebenarnya tidak begitu luas kelihatannya. Baik, Pak Budiono. Pak Budiono pernah tidak mendengar informasi begitu entah dari masyarakat atau dari siapapun bahwa yang namanya Pak Tohari ini bisa menggandakan uang? Pernah Pak mendengar itu? Pernah. Kapan Pak? Kapan? Itu kalau tidak salah bulan Juni tahun 2002 Pak ya. Ini dari orang Pekalongan ke tempat saya, karena telah ke tempatnya Pak Tohari dengan sistem seperti ya secara ritual lah, dengan uang yang sudah masuk ternyata sudah ditunggu-tunggu sampai sekian bulan tidak berhasil seperti itu. Baik, Bapak, saya sebenarnya kurang terlalu mendengar suara Bapak, penjelasan Bapak tadi. Mungkin nanti bisa tolong diulangi ya Pak, tapi mungkin nanti setelah jeda ya Pak, karena saya kurang jelas mendengar suara Bapak. Nanti kita akan cerita lagi, lebih perdalam lagi mengenai penggandaan uangnya ini. Tapi mungkin juga kami akan dapatkan keterangan terakhir dari Pak Henry selaku Kapolres. Pak Henry, apakah ada upaya pencarian korban selanjutnya? Kalau kemarin kan sudah dapatkan total hingga saat ini karena ada gundukan lagi mencurigakan, ada 2 orang lagi. Bagaimana Pak upaya selanjutnya? Apakah ada penelusuran di ladang tersebut, Pak? Baik, Mbak. Rencana kami akan melakukan pengembangan terhadap beberapa mayat lagi. Mudah-mudahan kita dapatkan. Tapi sementara ini agar tidak membias, karena informasi di luar itu jumlahnya puluhan. Jadi saya pastikan bahwa jumlah
yang kami temukan mayat sampai detik ini adalah 12 mayat. Baik. Sekali lagi 12 mayat. Karena berkembang Mbak di media sosial itu jumlahnya puluhan. Betul. Itu yang kami coba luruskan Pak malam hari ini. Ada lagi Pak yang kami ketahui. Menurut pengakuan dari pelaku Pak, dari Mbah Slamet, berapa jumlah korban yang berhasil dia tipu dalam soal penggandaan uang dan berapa jumlah korban yang ia bunuh menurut pengakuan Mbah Slamet Pak? Menurut pengakuan kemarin itu beliau menyampaikan bahwa ada 10 korban yang dia bunuh, akan tetapi tadi pagi berubah menjadi 12 orang sehingga kami telusuri ternyata kita mendapatkan 2 lagi mayat Mbak, laki-laki dan perempuan, tapi sudah menjadi tulang belulang. Tetapi nanti malamnya akan kita lakukan otopsi Mbak, demikian Mbak. Itu adalah korban yang dia bunuh. Kalau korban Pak, korban penipuannya yang berhasil ia gasak duitnya, yang masalah penggandaan uang lagi, berapa jumlahnya? Apakah memang hanya 12 itu atau mungkin sebenarnya ada lebih banyak Pak menurut pengakuannya? Memang Mbah Slamet ini atau Tohari ini, Mbah Tohari ini memang ketika diintegrasi selalu berubah-ubah Mbak. Selalu berubah-ubah. Sehingga kami itu tidak bisa memastikan betul berapa jumlahnya. Akan tetapi kita selalu mengintegrasi tersangka ini secara pelan-pelan Mbak. Dari hati ke hati. Kalau kita kerasin juga nanti nggak akan terbuka. Makanya pelan-pelan kita buka. Mbah, berapa sih Mbah jumlahnya sebenarnya? Kemarin 10. Ya. Tadi pagi jumlahnya 12. Makanya 2 kita cari. Alhamdulillah kita dapatkan kembali Mbak. 2 untuk hari ini. Pak, dari praktek penggandaan uang ini atau penipuan ini, sudah berapa rupiah yang dikantongi oleh Mbah Slamet ini Pak? Dan digunakan untuk apa? Baik, untuk total seluruhnya, Mbah Slamet itu tidak bisa menyebutkan Mbak. Akan tetapi rata-rata korban itu memberikan mahar itu ada yang 50 juta, 70 juta, bahkan ada 20. Tergantung dari kemampuan korban Mbak, demikian. Baik. Diwujudkan apa Pak? Dibuat apa? Dibuat kehidupan sehari-hari atau mungkin justru membeli tanah, rumah dan sebagainya dari hasil itu? Karena banyak sekali kalau 50 juta satu orang, kalau dikalikan berapa orang luar biasa juga Pak jumlahnya. Pengakuan daripada tersangka bahwa digunakan untuk membayar utang dan kehidupan sehari-hari untuk keluarga Mbak, demikian Mbak. Baik, Pak, terakhir Pak ini Pak menutup. Karena tadi saya dapat keterangan dari kepala dusun ini kan Mbah Slamet ini ternyata jarang di rumah begitu Pak. Bahkan istrinya nggak tahu profesinya apa, tetangganya nggak tahu profesinya apa. Apakah dia saat bertemu dengan pasien dalam praktek perdukunan ini, apakah di luar kota Pak? Apakah menyewa tempat di tempat lain? Baik Mbak, berdasarkan hasil informasi yang kita dapatkan di lingkungan masyarakat maupun hasil pemeriksaan yang lainnya bahwa memang korban seluruhnya itu hampir seluruhnya itu dari 12 ini bukan warga masyarakat Banjarnegara ataupun Jawa Tengah, di luar Jawa Tengah seluruhnya Mbak. Kemudian korban ini memang masyarakat tidak mengetahui bahwa Mbah Slamet ini seorang dukun. Akan tetapi masyarakat di luar Banjarnegara menganggap bahwa Pak Tohari ataupun Mbah Slamet ini sebagai seorang dukun yang bisa, orang pintar lah Mbak ya, orang pintar yang bisa menggandakan uang. Ini terbukti dari informasi tetangganya bahwa sering banyak tamu-tamu menggunakan mobil datang ke situ Mbak. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui tamu-tamu itu dari mana, tapi kebanyakan dari luar Banjarnegara. Demikian Mbak. Baik. Pak Kapolres, Pak Hendri, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan informasi ini kepada kami. Kami pahami betul bahwa proses investigasi masih terus berjalan. Nanti kami akan tunggu Pak bagaimana kabar terbarunya termasuk hasil interogasi terhadap Mbah Slamet ini. Selamat malam Pak Hendri, selamat bertugas kembali. Terima kasih Mbak Viola. Baik, dan pemirsa kita akan jeda sejenak. Setelah jeda kami masih akan bawa Anda untuk bisa mendapatkan keterangan dari kepala dusun tempat Mbah Slamet ini tinggal atau Pak Tohari ini tinggal, Pak Mahbudiono dan juga nanti Pak Thomas Sunario juga masih menemani kita memberikan pandangannya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Mahbudiono masih bersama kami ya Pak? Masih mendengar suara saya ya Pak? Ya.
Masih. Baik, Pak Budiono, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda. Pak Budiono, apakah sempat mendengar bahwa ternyata Pak Tohari, salah satu warga Bapak ini bisa menggandakan uang, Pak? Kalaupun juga mendengar, apakah masyarakat sekitarnya juga tahu, Pak? Dan bahkan mungkin ada yang pernah coba-coba juga ingin digandakan uangnya oleh Pak Tohari? Kalau saya dengar kan dari pengaduan, dari orang Pekalongan bahwa pernah ke tempatnya Pak Tohari, dengan sistem ritual uang 2 kali, pengakuannya 2 kali sekitar 60 juta. Tapi ditunggu uangnya juga pada akhirnya juga tidak berhasil. Akhirnya ke tempat saya dan saya juga setelah itu juga saya ke tempatnya Pak Tohari, tapi kebetulan Pak Toharinya tidak ada, tidak ketemu. Tapi saya tahu setelah dari Pekalongan bahwa pernah melakukan sistem penggandaan uang dengan cara ritual, ini baru itu pada waktu itu. Jadi Bapak pun tahunya karena ada korban yang lapor kepada Bapak, begitu ya? Iya, korban yang lapor ke saya. Betul. Pak, kalau korban dari Pekalongan itu ceritanya sudah setor berapa juta, Pak? Ya, ini lupa ingat ya, karena waktu sudah lama. Ini kalau tidak salah 3 kali. Itu 3 kali, jumlah sekitar 65 jutaan. Baik, Pak, itu lapornya sekitar tahun berapa, Pak? Kalau Bapak bilangnya sudah lama, kira-kira tahun berapa Bapak masih ingat? Tahun 2022, kita bulan Juni ya. Juli tahun lalu ya Pak ya? Juni ya. Baik, nah Pak, setelah kemudian lapor kepada Bapak dengar lagi nggak kabarnya orang itu Pak? Orang Pekalongan enggak. Baik, jadi sebenarnya Bapak semua warga yang ada di sekitar tidak tahu ya Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Tohari selama ini ya? Iya. Baik Pak Budiono, terima kasih Pak Mahbudiono sudah meluangkan waktu berbagi cerita kepada kami. Kita akan terus tunggu Pak nanti bagaimana hasil perkembangan dari pihak kepolisian. Selamat malam Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bisa kita pelajari tentunya dari kasus ini. Ya. Kita harapkan dengan menyiarkan kasus ini kepada masyarakat kemudian bisa belajar dan menalar semuanya bahwa apa yang menggoda itu tidak ada namanya bisa instan terwujud dengan nyata. Pak Thomas mungkin bisa berikan pesan juga penutup masyarakat. Iya, saya kira kita harus waspada ya. Biasanya penipuan dalam bentuk apapun ya itu yang pertama kali memang berlangsung baiklah gitu, misalnya saya bisa menggandakan uang lah ini ya. Itu yang pertama itu betul-betul. Jadi datang pertama, store uang pertama dapat gitu kan ya. Okay. Nah, dan nanti kan itu ketuk ular ya kalau orang Jawa itu. Betul, ketuk ular. Dan saya lihat dia kan merantau ya. Dia memperoleh pelajaran ini kan dari luar ya. Dan dia tahu persis sekarang menggunakan teknologi jadi pakai WhatsApp apa-apa ya. Jadi kan yang datang kan cari korbannya lewat Facebook. Jadi bukan orang yang sekitar situ ya kan, tidak tahu ya. Dan mungkin kejadian yang pertama dia juga ada kesempatan ya dan sarana yang menunjang karena tanahnya luas dibuang ke situ. Tapi lama kelamaan kan jadi terbiasa ya, dan ini mungkin juga sudah bisa jadi psikopat ya. Iya, karena sepertinya juga sudah tidak ada rasa takut itu ya. Ketakutan. Dan dia menjadi serial killer, pembunuh berantai. Baik, betul. Pak Thomas, terima kasih Pak Thomas sudah hadir di sini dan juga sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Semoga ini jadi banyak pelajaran bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Thomas.